Ya, pemirsa Indonesia Economic Summit atau IES 2026 yang berlangsung selama 2 hari di Hotel Sangrila, Jakarta Pusat menutup rangkaian diskusi dengan penekanan kuat pada arah investasi berkelanjutan dan ketahanan ekonomi jangka panjang. Forum yang mempertemukan pemimpin pemerintahan, pelaku usaha, dan mitra internasional ini menyoroti pentingnya sinergi kebijakan publik dan sektor swasta dalam menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Sepanjang penyelenggaraan Indonesia Economic Summit IES 2026, berbagai sesi membahas transformasi industri, penguatan daya saing, serta strategi pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif. Isu transisi energi, ekonomi hijau, hingga penguatan rantai pasok menjadi tema dominan dalam diskusi lintas sektor tersebut. Satu sesi yang menyita perhatian adalah IES Perspectives 3 bertajuk Investing for the Future We Want. Sesi ini menekankan keputusan investasi hari ini akan sangat menentukan masa depan ekonomi, sekaligus keberlanjutan lingkungan Indonesia di tengah tekanan perubahan iklim dan ketidakpastian global. Mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2014 hingga 2024, Retno Marsudi hadir sebagai pembicara utama dalam sesi tersebut. Ia menyoroti bahwa keberlanjutan, terutama yang berkaitan dengan air, energi, dan sistem alam, kini telah menjadi fondasi penting bagi produktivitas dan ketahanan ekonomi jangka panjang. Another data shows us that 4 billion people experience severe water scarcity at least 1 month each year. And by 2030, global demand for water is projected to exceed supply by up to 40%. Retno juga menegaskan persoalan air tidak lagi dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan. Menurutnya, krisis air telah berkembang menjadi tantangan ekonomi global yang berdampak langsung terhadap dunia usaha dan keberlanjutan pertumbuhan. Water matters to everyone, including private sectors, including all of your business. Nearly 60% of global GDP, about $58 trillion, is moderately or highly dependent or moderate dependent on water availability. Therefore, water is not just an environment issue. Melalui sesi ini, IES 2026 menegaskan kembali pentingnya investasi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan sumber daya alam. Forum tersebut mendorong lahirnya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, agar arah pembangunan ekonomi Indonesia tetap tangguh, inklusif, dan relevan untuk dekade mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita 1. Selain itu, pemirsa, ketidakpastian hukum menjadi alasan utama mengapa penanaman modal asing atau PMA Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Pakar ekonomi Antoni Budiawan menyatakan bahwa krisis penegakan hukum di Indonesia telah berdampak langsung pada melemahnya minat investor asing. Dalam analisisnya, Antoni mengungkapkan bahwa secara persentase PMA Indonesia adalah yang terendah di antara 5 negara utama ASEAN. Malaysia bahkan tercatat mampu menarik investasi hingga 2,5 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Investasi yang masuk ke Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada kekayaan alam seperti tambang. Sementara untuk sektor manufaktur yang membutuhkan kepastian hukum jangka panjang, investor lebih memilih negara dengan sistem peradilan yang lebih profesional dan bersih. Dia juga menyinggung salah satu contoh kasus di persidangan kasus dugaan BBM oplosan dengan terdakwa Muhammad Kere. Dalam kesaksiannya, Antoni secara tegas menyatakan adanya indikasi kriminalisasi melalui penyusunan dakwaan yang dinilai tidak relevan. Dan kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita atau terhadap kerentanan kemiskinan, kelas menengah itu kan turun semua. Jadi ini akan mempengaruhi. Jadi sudah pasti. Apalagi kalau kita lihat yang tadi yang saya sampaikan
mengenai PMA. Nah, kita kan secara persentase yang terendah di dalam 5 negara ASEAN. Yang bayangkan Singapura itu bisa begitu besar, lalu kemudian Malaysia 43 hampir ya